Kiprah Realme di pasar HP dunia cukup mencengangkan. Meski terbilang baru, popularitasnya melesat dengan cepat dan bisa bersaing dengan vendor lain yang sudah eksis sebelumnya. Salah satu kelebihan HP Realme adalah harganya yang terjangkau dengan spesifikasi yang mumpuni. Tidak hanya itu, Realme juga sangat produktif. Tahun lalu saja sudah cukup banyak HP Realme terbaru yang diluncurkan ke pasaran. Begitu juga di tahun ini, diyakini pasar akan dibanjir HP Realme baru dengan spesifikasi yang lebih baik. Sambil menunggu HP Realme terbaru yang akan rilis di bulan ini, Gadget MD akan mengulas daftar HP Realme apa saja yang sudah diluncurkan ke Indonesia dilengkapi dengan spesifikasi dan harganya masing-masing. Realme C30 hadir sebagai ponsel murah yang bawa spesifikasi tidak terlalu tinggi. Hal ini wajar karena ponsel ini ditujukan untuk penggunaan harian saja. Pasalnya ponsel ini punya RAM 2GB yang tentunya membuat pengalaman perpindahan aplikasi terasa kurang. Meskipun, ponsel ini hadir menawarkan Android Go, sistem operasi yang ramah untuk spesifikasi rendah. Ponsel gaming seharga 1 jutaan yang bisa Anda pilih adalah Realme Narzo 50i Prime. Tidak hanya punya performa yang kencang di kelasnya, smartphone ini juga punya desain bodi premium yang terlihat modern. Ponsel yang memiliki rancang bangun kotak ini begitu menghadirkan kenyamanan grip yang baik. Bahkan, masih tetap nyaman sekalipun digenggam pakai satu tangan. Desain bodi yang diusungnya merupakan vertical stripe design yang mencakup tekstur garis yang disusun sejajar secara vertikal. Seri Realme Narzo yang khusus dijual online memang belum pernah punya nama HP berakhiran i. Namun, huruf tersebut akhirnya digunakan ketika Realme Narzo 50i hadir. Dalam kasus ini, Narzo 50i diposisikan sebagai versi ringan dari Realme Narzo 50A. Cukup banyak hal menarik yang dimiliki Narzo 50i. Mulai dari desainnya, tampilannya, performanya, kameranya, sampai baterainya. Untuk desainnya, HP ini memiliki penutup belakang dengan tekstur halus dan garis-garis diagonal. Modul kameranya juga punya bentuk yang unik. Soal baterai, ukuran 5000 mAh diklaim Realme mampu membuat HP ini bertahan sampai 23 jam kala dipakai streaming video di YouTube. Adapun Narzo 50i memiliki slot microSD khusus yang dapat menampung memori sampai 256GB. Status Realme C25y memang hanya penyempurna dari Realme C25 dan Realme C25s. Meski begitu, Realme memberikan penyegaran berupa desain yang baru buat HP ini. Corak yang ada pada penutup belakang dan modul kamera Realme C25y tak akan Anda jumpai pada dua HP sebelumnya. Realme C25y juga dirancang dengan ketebalan bodi yang sedikit lebih tipis ketimbang para pendahulunya. Hal yang berbeda selanjutnya adalah dapur pacu. HP ini tidak lagi memakai SoC MediaTek layaknya para pendahulu, melainkan Tiger T610 bikinan Unisoc. SoC ini terbilang cukup kencang untuk penggunaan HP zaman sekarang. Adapun resolusi kamera utama yang dipakai juga meningkat jadi 50 megapiksel. Realme C25 yang berada pada segmen harga murah hadirkan performa chipset yang lumayan tinggi. Ini berkat penggunaan Helio G70 sebagai dapur pacunya, membawakan kartu pengolah grafis Mali G52 serta dukungan RAM berkapasitas 4GB yang membuat pengalaman gaming semakin mulus.
Setelah lolos tahap ujian skenario ekstrim, Realme C25 juga terbilang opsi HP 1 jutaan yang sangat awet. Dijamin dapat menunjang pemakaian secara normal meski sudah 3 tahun lamanya sejak pembelian ponsel. Satu hal yang buat Realme C25 layak digemari para gamer, adalah baterai berkapasitas 6000 mAh miliknya yang super besar. Bahkan saat digunakan bermain Genshin Impact selama 30 menit, baterai hanya berkurang 6% saja. Sungguh mencengangkan, mengingat Genshin Impact adalah salah satu game penyiksa ponsel yang bikin HP cepat panas dan boros baterai. Realme C31 hadir sebagai ponsel C-series yang berada di entry level. Ponsel ini memiliki keunggulan pada desain bodinya yang dinamis dan menjadi paling tipis di segmennya dengan hanya 8,4 mm. Sementara itu, desain layar ponsel ini dihiasi poni atau water drop untuk menyimpan kamera depan dan memiliki layar IPS LCD 6,5 inci. Kamera selfie yang berada di depan ponsel memiliki resolusi 5 megapiksel. Sedangkan bagian belakang, Realme C31 dilengkapi 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, kamera portrait hitam putih 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Pada Maret tahun 2022, Realme Narzo 50A Prime resmi rilis di Indonesia. Ponsel ini menjadi salah satu ponsel dengan target pasar untuk pengguna yang gemar bermain game. Untuk mendukung hal tersebut, Realme Narzo 50A Prime ditenagai oleh chip Unisoc T612 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB atau 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan micro SD hingga 1TB. Kapasitas baterai yang dimiliki ponsel ini juga besar mencapai 5000 mAh dengan dukungan fitur flash charging 18W. Sementara itu, bodi dari Realme Narzo 50A Prime sangat tipis dengan ketebalan 8,1 mm. Layar yang digunakan berjenis IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD+ dan memiliki refresh rate mencapai 120 Hz. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90 Hz untuk pergerakan visual yang mulus. Selain itu, konfigurasi kameranya juga diketahui alami penurunan. Jika sebelumnya Realme 9 bawakan kamera utama 108 megapiksel, kini Realme 10 hanya memiliki kamera utama 50 megapiksel. Realme Narzo 20 sepertinya bisa jadi teman buat kamu yang senang menjelajahi alam. Soalnya, Narzo 20 punya kecerahan layar sampai 560 nits. Kemampuan itu akan memudahkanmu membaca apa saja yang ada di ponsel, meski sinar matahari mengenai layar. Baterai ponsel ini juga jumbo, sehingga kamu tak perlu was-was jika tidak menemukan sumber listrik saat jalan-jalan ke pantai, hutan, ataupun pegunungan. Menariknya, bila Narzo 20 bisa difungsikan sebagai powerbank darurat berkat fitur reverse charging-nya. Sehingga, andai ada teman yang perlu bantuan untuk mengisi baterai ponselnya, colokkan saja ke port USB tipe C Narzo 20. Di luar itu, Narzo 20 punya konfigurasi kamera yang luar biasa. Lensa wide, ultra wide, dan macro ada. Lensa kamera utamanya pun keren, 48 megapiksel. Cocok diandalkan untuk menjepret panorama alam saat kamu jalan-jalan.
Rupanya dengan hanya modal 2 jutaan, Anda sudah dapat bawa pulang smartphone berkualitas dari Realme. Bagaimana tidak? Realme 9i yang notabene adalah versi murah dari Realme 9 ini merupakan salah satu yang pertama dengan fast charging 33 watt di harga 2 jutaan. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 55G yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan Dimensity 810 5G. Berbalutkan proses fabrikasi 6 nanometer, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Untuk memainkan Genshin Impact tentu lancar. Namun game yang disebut terakhir tadi memang perlu penyesuaian pengaturan grafis agar frame rate-nya lancar. Sementara itu, perangkat juga akan sangat memanjakan indera visual dengan 90 Hz Ultra Smooth Display, meningkatkan kemulusan saat digulir pada antarmuka ataupun saat bermain. Setelah hadirkan Realme 9 Pro dan Pro Plus di Indonesia, kini giliran Realme 9 reguler yang unjuk gigi. Merupakan varian reguler, spesifikasinya tidak kalah bagus dengan pesaing di harga yang sama. Bagaimana tidak, ia menghadirkan kamera 108 megapiksel yang membuatnya setara ponsel flagship dari sisi kemampuan fotografi. Selain itu, ponsel ini didukung juga dengan Snapdragon 680 yang memiliki fabrikasi 6 nanometer. Lagi-lagi membuatnya mirip HP flagship, namun kali ini dari sisi efisiensi dayanya, seolah tidak cukup. Ponsel yang dirilis dengan Android 12 dari pabrikannya ini juga tampilkan layar Super AMOLED 6,4 inci di resolusi FHD+. Sebagai varian Pro, HP ini memang tidak sebaik Pro Plus dalam spesifikasi maupun kemampuan secara keseluruhan. Tapi, rupanya tetap ada beberapa hal yang dimana ia lebih unggul dibanding varian Pro Plus. Sebut saja layarnya yang kini mengusung refresh rate 120 Hz alih-alih 90 Hz. Walau begitu, panelnya berubah dari AMOLED menjadi IPS LCD saja. Bukan cuman itu, baterai ponsel ini juga memiliki kapasitas 5000 mAh yang sedikit lebih banyak dari Pro Plus dengan kapasitas 4500 mAh. Tapi hal ini juga jadi berimbas ke fast chargingnya yang hanya 33 watt sedangkan Pro Plus sudah sediakan daya 60 watt. Realme GT Neo 3 membawa banyak perubahan dibanding pendahulunya, Realme GT Neo 2. Mulai dari desain yang lebih kompak dan ringan, hingga performa yang kian kencang. Sektor fotografi pun jadi sasaran peningkatan. Pasalnya, Realme GT Neo 3 kini dibekali sensor flagship Sony IMX766 pada kamera utamanya. Kamera utama 50 megapiksel tersebut juga ditunjang dengan pen stabil gambar berbasis optik. Makanya kemampuan low light kamera HP ini meningkat drastis. Hal yang unik dari HP pertama di Indonesia dengan SoC MediaTek Dimensity 8100 ini hadir dalam dua varian teknologi pengisian daya 80 watt dan 150 watt. Anda bisa memilih sesuai kebutuhan. Terlepas dari itu, 80 watt dan 150 watt sama-sama sudah kencang. Apakah Anda termasuk orang yang tidak kebagian Realme GT Neo 2? Jika iya, kini hadir alternatifnya yang setara yaitu Realme GT Neo 3T. HP ini sama kencangnya dengan Realme GT Neo 2 yang memakai SoC idola Snapdragon 870. Maka bisa dipastikan memainkan game berat seperti Genshin Impact akan lancar dengan cegukan yang minim.
Meski begitu, Realme GT Neo 3T bukanlah HP yang sama dengan GT Neo 2. HP ini mendapat peningkatan di sektor kamera dengan adanya OIS, serta peningkatan di sektor pengisian daya. Untuk pengisian daya, HP ini didukung teknologi Super Dart Charge 80 Watt. Kabar baiknya charger 80 Watt tersedia dalam paket penjualan. Dari segi kemampuan imagingnya, Realme 9 Pro Plus lagi-lagi dilengkapi dengan sensor khas flagship yaitu Sony IMX766 beresolusikan 50 megapiksel. Untuk diketahui, sensor ini juga digunakan pada Oppo Find X3 Pro. Ponsel flagship Oppo seharga 10 jutaan ke atas, Realme 9 Pro Plus turut menyertakan fitur Street Photography 2.0. Hadirkan beragam filter baru serta kemampuan ProLight Imaging teknologi yang dapat menangkap lebih banyak cahaya saat pemotretan malam hari.